Mengapa kita manusia kalau jalan pakai dua kaki alias bipedal, tapi kok monyet enggak? Well, ini topik yang menurut gue seru banget, akan gue bikin ringan, seringkas mungkin. Salah satu teori mengatakan dulu mother of all apes itu jalannya semi bipedal. Dan akhirnya manusia menyempurnakan kemampuan bipedaling. Sementara monyet, kera-kera lain selain manusia nih, mereka itu kehilangan kemampuan bipedalnya. Kenapa? Karena tekanan evolusi yang berbeda, karena tempat tinggalnya berbeda. Disclaimer ya, di video ini gue akan pakai istilah monyet yang merujuk kepada segala jenis kera. Macam simpanse, gorila, orangutan, ya pokoknya gue sebutnya monyet aja lah, biar gampang. Nah pertanyaannya, kok bisa monyet kehilangan kemampuan bipedaling? Kenapa? Ya karena di hutan sumber makanan mereka itu kebanyakan tentu buah-buahan, daun-daunan. Yang mostly sumbernya itu di atas pohon. Mereka itu butuh kemampuan memanjat, kemampuan gelantungan, manjat, yang akhirnya membuat tekanan evolusi itu ke tangan mereka jadi kuat. Seiring berjalannya waktu, tangan mereka itu jadi makin panjang, makin kuat, dan itu membuat mereka tidak efisien untuk berjalan dua kaki. Kenapa? Karena kalau kita tangannya panjang, kalau mau jalan dua kaki kan jadi nyeret, nggak efisien bos. Makanya banyak monyet kalau jalan dia tuh knuckle walking. Jalannya itu 4 kaki tapi pakai tangan gitu. Knuckle walking. Nah itu terjadi karena memang lebih pas saat tangan lu panjang ya begitu. Nah sebaliknya leluhur manusia modern tinggalnya di savana. Savana itu bukan kayak hutan. Makanannya itu enggak kayak hutan yang mesti manjat-manjat. Enggak. Di savana pohon masih ada, cuman kan jarang-jarang. Di savana kita nggak perlu tuh kemampuan gelantungan, nggak butuh. Ya mungkin sekali-kali lah kalau lagi dikejar singa masih butuh, tapi nggak sebutuh monyet-monyet yang tinggal di hutan, nggak sebutuh itu. Justru leluhur manusia karena mereka itu tinggal di savana, mereka itu menyempurnakan kemampuan bipedaling. Kenapa? Karena di savana itu kan luas. Titik A ke titik B itu jauh-jauh. Yang dibutuhkan adalah kemampuan berpindah-pindah yang efisien secara energi. Jalan dua kaki itu efisien secara energi. Ada penelitian yang bilang bahwa jalan menggunakan dua kaki itu 75% lebih hemat energi dibandingkan jalan dengan 4 kaki. 4 kaki yang gue maksud ini bukan 4 kakinya kuda, tapi 4 kakinya monyet-monyet lain, knuckle walking tadi. Dan kalau kita intip tulang kita dengan monyet-monyet itu tulangnya berbeda. Contoh tulang panggul. Tulang panggul kita itu pendek. Dia bentuknya kayak mangkok. Sementara monyet dia itu lebih panjang. Nah tulang panggul yang panjang itu emang pas buat mereka untuk gelantungan, untuk ngebongkok. Nah sementara kita manusia tulang panggulnya itu pendek kayak mangkok. Itu cocok banget buat menahan gravitasi saat kita berdiri, saat kita berjalan. Dan kalau ngomongin anatomi tubuh yang lain, contoh kaki nih ya. Kaki monyet itu kebanyakannya hampir semua O. Nah bentuk kaki O itu mempermudah mereka untuk nongkrong di pohon. Untuk pindah-pindah dari pohon A ke pohon B. Kaki O membantu. Tapi kalau di manusia kaki O itu mempersulit manusia untuk jalan, karena banyak manusia nih ya yang punya kecenderungan kakinya itu sedikit O. Ada manusia itu kan ada yang kakinya lurus, ada yang O, ada yang X. Kalau yang O nih, mereka itu lebih sulit berjalan dibandingkan yang lurus pasti. Karena emang manusia itu normalnya kakinya lurus. Nah kalau monyet O itu normal sesuai kebutuhan mereka. Dan contoh lagi nih kalau ngomongin kaki manusia itu telapaknya arching, melengkung. Kenapa? Karena itu ada kemampuan pegasnya, kemampuan pegas. Lu jalan nih, kaki yang arching itu ngasih pegas buat pindah kaki, buat melangkah lagi. Sementara kaki monyet itu dia nggak arching. Tugas kaki monyet itu bukan buat jalan, tapi buat nyangkrem pohon, beda fungsi. Ada sedikit manusia yang kakinya itu flat feet sebutannya. Orang-orang yang kakinya flat itu saat mereka berjalan lebih gampang capek dibandingkan yang normal, yang arching. Poinnya adalah kenapa kita berbeda dengan monyet, karena memang desainnya itu ditentukan oleh kebutuhan evolusinya. Lu tinggal di mana, butuhnya apa, ya bentuknya berubah, kan begitu. Disclaimer nih ya, video ini merupakan konteksnya nih dongeng cerita evolusi, dongeng. Jangan terlalu serius-serius amat. Anggap aja sebagai cerita pengantar tidur, anggap aja begitu. Ya karena kalau gue bilang sih si Darwin aneh banget ya, orang barat itu aneh. Masa manusia disamakan dengan monyet? Bukan kita turunan monyet, bukan. Tapi kan dibilangnya itu kita sepupunya monyet, kan aneh. Ini nggak masuk akal nih orang-orang barat. Kita ini kan saudaranya kendi. Gini, dalam evolusi itu prosesnya nggak ujuk-ujuk ya. Prosesnya itu gradual ribuan tahun, mungkin jutaan tahun. Jadi nggak ujuk-ujuk ada mother of all apes tiba-tiba punya anaknya berpisah. Yang jadi monyet ke hutan, yang jadi manusia ke savana, nggak begitu. Prosesnya gradual, pelan banget. Ada yang pindah ke hutan, ada yang ke hutan juga, tapi ada yang hutannya itu mulai mengecil, tiba-tiba ketemu savana setelah ribuan tahun, setelah ratusan generasi. Jadi gradually banget. Dan evolusi di tubuh makhluk hidup itu juga prosesnya pelan-pelan banget, nggak tiba-tiba
tiba-tiba anakmu tulang ekornya hilang kan, nggak begitu. Nggak tiba-tiba kamu punya anak gigi bungsunya hilang, nggak begitu. Pelan-pelan dan nggak berasa. Nggak ada yang tahu kapan pastinya tiba-tiba fisiknya itu berubah total, nggak ada yang tahu. Di generasi mana kita nggak bisa tahu. Kita nggak tahu kapan nenek moyang ikan tepatnya berubah menjadi nenek moyang mamalia, berubah menjadi nenek moyang reptil. Kita nggak tahu kapan pastinya karena prosesnya itu gradually banget. Nggak ada yang tahu kapan manusia berubah menjadi manusia seutuhnya, dan nggak ada yang tahu juga kapan monyet berubah menjadi monyet seutuhnya. Nggak ada yang tahu. Prosesnya super gradual. Dan sampai sekarang pun kita juga masih berevolusi. Contohnya kita manusia, kita punya gigi bungsu. Kenapa? Karena kita sekarang manusia modern udah makan makanan yang gampang dikunyah karena bisa dimasak. Rahang kita mengecil, tapi gigi kita jumlahnya nggak berkurang, masih sama. Akhirnya ada gigi bungsu. Gigi bungsu ini kan bisa dibilang kayak ya mismatch evolusi lah. Rahangnya ngecil karena makannya udah gampang ngunyahnya, tapi giginya masih banyaknya sama. Ada contoh lagi tulang ekor. Tulang ekor ini sampai sekarang masih berguna buat manusia, tapi tidak seperti fungsi awalnya. Tidak bertugas seperti awalnya yang berfungsi sebagai poros keseimbangan. Tidak, masih berguna, cuman udah berubah gitu loh. Itu kan merupakan bukti bahwa kita masih mengalami evolusi. Dan kita sekarang manusia di tahun 2000 Masehi dengan nanti manusia di tahun 10.000 Masehi mungkin akan berubah banyak. Kita nggak tahu. Muka kita pasti berubah, badan kita mungkin berubah juga. Tergantung apa? Tergantung tekanan lingkungannya. Dan itu kan tidak membuat kita less human dibandingkan manusia di masa depan kan? Tidak. Kita yang sekarang dengan manusia di tahun 3000 Masehi nanti, ya kita sama-sama human. Nggak ada yang tahu yang human banget itu yang mana, nggak bisa ada yang tahu. Dan para scientist and historian pun tidak ada yang tahu kapan manusia ini tepatnya berubah menjadi Homo sapien. Nggak ada tanggalnya. Karena kan ada zamannya juga saat dimana Homo sapien bergumul dengan Neanderthal sampai akhirnya punya anak bersama. Ada juga. Dan sampai sekarang pun kan masih banyak juga manusia-manusia di dunia ini yang punya keturunan Neanderthal. Meskipun cuma 1%, 2% masih ada juga gitu loh. Cuman ya kebetulan dari segala leluhurnya hominid manusia, yang akhirnya survive adalah Homo sapien. Kita ini yang lainnya itu akhirnya gagal. Evolusi mereka mungkin tidak sebaik kita, akhirnya mereka gagal. Dan kitalah yang tersisa Homo sapien. Nah, kalau lo suka video sejarah manusia kayak begini, tinggal gampang. Lo komen, request di bawah. Lo pengen bahas apa lagi? Ini konten kayak begini gue cukup demen lah. Ntar kita bisa bahas lagi. Mungkin yang paling gue penasaran ya, kenapa bayi manusia itu merupakan bayi mamalia yang paling helpless. Kita kalau bandingin sama bayi tikus, bayi kucing, bayi anjing, bayi kuda, mereka itu sebulan 2 bulan udah bisa berdiri, udah bisa cari makan sendiri. Tapi bayi manusia sampai balita masih helpless. Nah, itu ada hubungannya dengan kemampuan bipedaling manusia. Saat kita berdiri, panggul kita mengecil. Nanti ada hubungan, nanti kita bisa cerita di video selanjutnya. Oh, emangnya bukan karena manusia umurnya lebih panjang dibanding tikus, Bang? Makanya bayi manusia itu kan lebih helpless. Enggak segampang itu. Nanti kita bahas di video selanjutnya lah. Disclaimer lagi nih, gue bukan ahli evolusi, bukan. Gue ini pembelajar, murid jamaah neuroscience. Lu sama gua nggak ada gurunya ya lu bisa pilih lah guru lu siapa, terserah lu mau guru lu Carl Sagan, mau guru lu Daniel Dennett, guru Nda Al Mukarram Riwasan, terserah lu. Gua bukan gurunya, gua di sini sama lu, sesama jamaah neuroscience. Kita belajar mengetahui kenapa kita begini, kenapa kita begitu, supaya kita paham. Oh, karena begini, karena begitu. Karena gue merasa semakin gue paham tentang kenapa gue begini begitu, gue jadi lebih gampang memahami kehidupan gitu loh. Makin gue paham, makin hidup gue tenang. Ya itu yang pengen gue ajakin. Jadi gue bukan guru lo, inget tuh, guru lo cari sendiri. Gue jamaah neuroscience sama kayak lo. Emang gue seniornya kali karena gue duluan. Ya begitu aja lah. Dan kalau videonya ada kurang-kurangnya, ya silakan komen di bawah apa kurangnya. Ini video gue bikin seringkas mungkin, se-over simplified mungkin supaya gampang dicerna. Oke, adios, vamos, I see you next videos. Muchas gracias, amigo. I love you all, muano homo. See.